Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita jumpa lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, diberkati, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Karena terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya berlimpah bagi kita semua. Allah sumber segala penghiburan bagi kita. Kita berjumpa lagi pada hari ini, kita mau bincang-bincang santai betapa kasih Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita, hidup dan berkuasa. Jika kita masih bernapas pada hari ini, semua karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kita. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam dunia ini kita mengalami banyak pergumulan untuk melawan dosa-dosa, untuk supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih karunia-Nya, di dalam pengharapan-Nya, di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk menerima kemuliaan dari Allah Bapa Tuhan kita. Saudara terkasih, hidup di dunia ini kita juga harus hidup juga menghidupkan panca indera kita, yaitu kita harus hidup di dunia nyata ini. Kita juga harus hidup di dalam dunia roh, sebab kita manusia di dunia ini, jika ada sesuatu terjadi di dunia nyata ini, sebenarnya semuanya itu telah terjadi di dunia roh, yaitu di mana dunia ini adalah di atas kita ini ada roh sampai tingkat ke-7, di mana di sana kita harus tahu, saudara terkasih, di alam roh ini selalu ada perperangan untuk merebut manusia, untuk menjatuhkan manusia di dalam dosa. Sebab itu kita mau belajar tentang dunia alam roh, supaya kita mengerti bahwa manusia ini yang terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Di alam roh ini kita ada Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus, dan serta malaikat-malaikatnya, alam surga, alam neraka, dan iblis, juga Lucifer. Di alam roh ini bekerja roh-roh yang selalu bekerja untuk menjatuhkan manusia, itu iblis, si pendakwa, penipu, dan pembinasa. Sebab itu kita manusia yang diciptakan oleh Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang segambar serupa dalam kemuliaan-Nya, supaya kita menang di dalam kita melawan segala tipu muslihat iblis yang dalam segala tipu dayanya, panah apinya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Kita harus menghidupkan mata rohani kita, mata rohani spiritual kita, mata rohani, supaya kita mengerti kerja iblis yang senantiasa mau menyerang kita. Sebab itu, saudara terkasih, kita untuk boleh menang di dalam dunia yang gelap ini, dunia yang penuh dengan
tipu daya iblis dengan ante-antenya Lucifer. Kita harus berpegang, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan persenjataan Allah, berbaju jirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan firman, dan kita terima ketopang keselamatan dan pedang roh, supaya kita dapat melawan segala siasat iblis dengan firman Tuhan, dengan pedang roh, dengan Roh Kudus. Sebab itu saudara terkasih, untuk itu kita harus membaca kitab suci ini. Kitab suci ini, firman Tuhan ini adalah firman yang hidup dan berkuasa. Firman Tuhan ini adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan ini adalah cahaya kemuliaan Tuhan Yesus, yaitu gambaran Allah. Firman Tuhan ini berkuasa bagi kita. Jadi kita harus, saudara kasih, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, yang hidup di dalam dunia gelap ini, harus membaca firman Tuhan setiap hari. Kita renungkan, dan biarlah firman itu menerangi hati kita, dan kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman, orang-orang yang berkarakter firman. Kita membacanya setiap hari, kita renungkan, setiap hari kita baca. Sebab supaya pribadi Yesus itu sendiri menjadi besar di dalam kita. Firman-Nya ada di dalam kita, Yesus Kristus itu besar di dalam kita. Sehingga jika kita berperang melawan tipu daya iblis, bukan kita lagi yang berperang, tetapi Yesus Kristus yang besar yang ada di dalam kita itu yang berperang melawan iblis, setan dengan segala tipu daya muslihatnya. Saudara kekasih, karena kita ini, kalau daging kita ini lemah, firman Tuhan berkata daging ini lemah tapi roh itu penurut. Jadi kalau di antara kedua ini, yang mana yang besar? Kalau dagingnya yang besar, rohnya kecil, maka bisa kita kalah. Jika ada dosa, keinginan dosa kita melihat sesuatu, melihat yang menimbulkan dosa, entah kita mau mencuri. Kalau daging kita ini besar ketimbang roh kita, nafsu di daging ini menginginkannya lebih besar. Jadi kita, sementara roh kita penurut, jadi kita akan melakukan dosa itu secara kita tidak sadar, karena daging kita segala nafsunya besar di dalam kita. Tetapi kalau roh kita yang besar, firman Tuhan kita baca, ini roh yang diilhamkan dalam roh oleh nabi-nabi Tuhan. Kita baca dan kita merenungkan, dia hidup di dalam kita, menerangi diri kita yang gelap, menerangi hati dan pikiran kita. Yesus yang lebih besar di dalam kita. Jika ada kita mau melihat sesuatu barang atau kita apapun itu, keinginan mau mengambilnya, roh ini ingat akan firman Tuhan, jangan kau mencuri. Roh itu besar di dalam kita, Yesus itu besar di dalam kita. Sementara daging yang lemah ini, dia lemahkan daging ini, jadi dia kalah. Jadi usahakan kita punya roh yang besar, yaitu Yesus Kristus yang besar di dalam diri kita, agar kita beroleh kemenangan di dalam melawan dosa. Firman inilah yang menjadi kekuatan kita, yang menyelamatkan kita, yang menyembuhkan kita. Jadi kita harus membaca firman ini, merenungkannya, agar roh kita menjadi besar, semakin besar. Bahkan firman itu menjadi daging, bahkan kita menjadi sempurna kalau kita bisa menguasai segala panca indera kita.
Panca indera kita itu ada 5, saudara terkasih. Itu panca indera mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Ini panca indera ini kalau nggak kita besar di dalam roh, kita bisa dibuat jatuh di dalam keinginan daging. Kita harus besar. Ini panca indera roh ini. Kalau kita melihat, kalau tidak ada firman di dalam hidup kita, kalau kita mendengar, kalau nggak ada firman di dalam hidup kita bisa jatuh dalam berbagai-bagai dosa dan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, seret oleh segala keinginan daging yang dikuasai oleh iblis untuk dibawa di dalam kebinasaan. Sebab itu kita harus membaca firman ini siang dan malam. Kita harus membaca, merenungkannya, supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Firman ini menguduskan kita, menyucikan kita. Firman ini adalah keselamatan kita. Firman ini adalah Yesus sendiri. Biarlah Yesus Kristus Tuhan itu yang lebih besar di dalam hidup kita, sehingga bukan kita lagi yang berperang kepada segala tipu-tipu muslihat iblis dengan panah-panahnya yang meluncur kepada kita, sehingga kita menang. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan adalah perlindunganku, keselamatanku. Hatiku percaya. Sesungguhnya Ia yang melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan pada siapakah aku takut? Walau 1000 rebah di sebelah kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Bahkan aku hanya menonton dan aku akan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Firman Tuhan itu berkuasa. Dan bila aku berseru, Ia akan mendengar. Dan bila aku berseru, Dia akan menjawab, sebab Ia mengenal namaku. Firman itu harus kita renungkan, kita ucapkan. Itulah yang menjadi kekuatan kita, menjadi rema. Jadi saudara kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, pada akhir zaman ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus membaca firman Tuhan ini yang hidup dan berkuasa ini. Firman yang hidup dan berkuasa ini harus kita membacanya setiap hari, supaya kita dapat melawan segala tipu muslihat iblis dengan segala macam tipunya yang diserang melalui segala keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata, dalam keangkuhan hidup, nafsu-nafsu cabul, nafsu-nafsu pesta pora, iri, dengki, yang menguasai kita di masa kebodohan kita. Jadi kita, saudara kekasih, biarlah kita tetap teguh di dalam iman, dalam kasih karunia, dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam firman-Nya kita hidup, dan biarlah kita dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dan menerima kemuliaan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah cahaya kemuliaan Allah terpancar dalam hidup kita. Kita dikuduskan, disucikan, dan kita menjadi anak-anak terkasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, umat-umat kesayangannya, milik Tuhan Yesus sendiri. Jadi kiranya kita jalani hari-hari ini bersama Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, bertekun di dalam doa, bersabar dalam segala keadaan,
hidup dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Kita dikuduskan, disucikan, baik tubuh, jasmani, rohani kita. Dan biarlah kita juga dicelikkan mata rohani kita, diangkat segala selubung-selubung dosa yang menutupi mata rohani kita untuk melihat kemuliaan firman Tuhan. Kita berdoa dulu supaya kita dapat melihat, mengerti, diberikan hikmat kepada Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan, supaya kita berjalan di dalam firman-Nya. Dan Roh Kudus selalu menuntun kita untuk selalu mengingat firman Tuhan itu, mengwahyukan firman Tuhan itu di dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu milik kita sendiri. Milik kita sendiri, antara kita dengan Tuhan bisa terhubung oleh karena kita mempunyai Roh Allah sendiri, Roh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi sampai di sinilah ya saudara sekasih. Biarlah sekarang kita selalu diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Dan akhirnya biarlah berkat dari Allah Bapa Surgawi dan cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan di dalam persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.